Satu. Selamat malam semua, saya Stephanie dan rekan-rekan saya Shandi dan Golda, dan sekarang kita akan presentasi mengenai The History and Development of Islamic Law in the World and Indonesia. Jadi, hukum Islam bukanlah sebuah hukum yang baru lagi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, hukum Islam itu telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia, terutama umat Islam, agar apa yang dilakukannya tidak melanggar syariat-syariat hukum Islam. Hukum inilah yang menjadi sumber pedoman bagi kehidupan manusia yang tidak hanya sebatas em, menunjukkan hukum peraturan-peraturan yang wajib ditaati saja, tetapi juga ada memberitahukan sanksi-sanksi yang em, diberikan jika melanggar. Jadi, secara garis besar, sejarah hukum Islam telah berlangsung sejak lama. Bahkan di masa Nabi Muhammad, hukum Islam yang tidak bisa dipahami secara mudah melalui Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi Muhammad tersebut. Baru kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal, maka hukum Islam tersebut tidak hanya bersumber di Al-Quran, tetapi juga dan hadis saja, tapi juga dari ijma dan qiyas. Untuk di Indonesia specifically, keberlangsungan sejarah hukum Islam pun tetap berlanjut di dunia dan yang akhirnya masuk ke dalam Indonesia. Di mana hukum Islam diterapkan dalam kerajaan-kerajaan Islam Indonesia. Contohnya seperti di Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, dan masih banyak lagi. Jadi secara garis besar, kelompok saya akan memberikan sejarah hukum Islam di Indonesia pada lima masa, yaitu penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, era Orde Lama dan Orde Baru, dan yang terakhir era Reformasi. Thank you, Stephanie. Oke, hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Jadi hukum Islam mulai termarginalkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda diklasifikasikan ke dalam dua fase. Yang pertama ini resepsi inkompleksi. Jadi ini adalah masa di mana hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Receptio incomplexo adalah suatu teori hukum yang digagas oleh Willem Christian van den Berg yang berpendirian bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi didasarkan pada agama yang sebelumnya. Jadi Belanda memberikan toleransi pada melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam yang untuk berkembang secara penuh. Kemudian Belanda menguasai sebagian wilayah Nusantara, mengakui keberlakuan hukum yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan dalam hukum Islam. Selanjutnya, bukti teori receptio incomplexo ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut. Yang pertama, adanya statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC. Jadi dinyatakan bahwa sengketa waris antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kemudian ada pun sifat hukum mulharam dari al-mulharam. Jadi di suatu daerah itu di Bone dan di Goa Sulawesi dipergunakan kitab muharram dan Petakem selama 2 abad, yaitu 1602 sampai 1800 Masehi. Kedudukan hukum Islam tetap seperti semula berlaku dan berkembang di kalangan kaum muslimin. Pernyataan ini menurut salah satu sumber dikarenakan adanya jasa dari seorang bernama Nuruddin Al-Dinari dari Aceh yang menulis buku surat Al-Mustaqim. Dan kemudian kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka. Next. Oke, selanjutnya VOC sebagai perpanjangan tangan kerajaan Belanda menjalankan fungsinya dalam pemerintahan dan hukum. Namun
dalam hal ini masyarakat kesulitan menerima hukum Belanda. Maka dari itu, Willem Christian van den Berg menyebut telah terjadi receptio incomplexo, yaitu penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah teori receptio incomplexo. Nah, pada tanggal 25 Mei 1670, Belanda melalui VOC mengeluarkan resolusi Der Indische yang berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam pada pengadilan VOC bagi Indonesia. Adapun Salomon Kinter dan Christian van den Berg, seorang ahli dan guru di masa itu, menyatakan bahwa hukum harusnya mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Next, Pak. Selanjutnya, karena ada penolakan tersebut, maka muncullah teori resepsi yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Teori resepsi atau resepsi ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Nusantara bukanlah hukum Islam. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau sudah diterima sebagai hukum adat. Jadi dengan dasar teori ini, maka hukum Islam baru dapat diakui keberlakuannya jika dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Yaitu tujuannya untuk lebih ke menerapkan hukum Belanda. Oke, next. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu pertama, atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka. Kemudian, adapun atas dasar teori ini yang dikeluarkan oleh Snow Horbrun, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus pewarisan. Kemudian pada tahun 1925 dilakukan perubahan terhadap pasal 134 ayat 2 IC Stat Reguli yang isinya sama dengan pasal 78 Reglement yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan agama Islam jika hal itu diterima oleh hukum adat dan juga ditentukan oleh suatu organisasi. Next, Kak. Selanjutnya, hukum Islam masa pendudukan Jepang. Jadi setelah Jenderal Vervoorten, ini beliau adalah komandan KNIL di Hindia Belanda semasa Perang Pasifik, yang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada 1942, maka segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 ini tentang tentara Jepang atau Osamu Saire mengatakan bahwa semua undang-undang peraturan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan pemerintah Jepang. Adapun upaya pemerintah Jepang dalam mendekati umat Islam yaitu yang pertama, adanya janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk di Pulau Jawa. Kemudian mendirikan SUMU atau Kantor Urusan Agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Lalu menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYMI pada bulan Oktober, yaitu salah satu partai politik Islam pada masa itu. Selanjutnya menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Hizbullah ini adalah laskar pejuang yang aktif selama masa perang kemerdekaan Indonesia dan berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan
pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat saat itu yang bernama Supomo untuk mencetuskannya. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Supomo sendiri dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Next. Selanjutnya, hukum Islam pada masa kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati 2 periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari UUD 1945 selama 14 tahun. Hukum Islam baru menjadi sumber otoritatif, yaitu sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959. Next slide. Seiring dengan melemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mengubah arah kebijakannya. Mereka di sini mulai memberi dukungan kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, Jepang mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Ini terlihat dari beberapa badan dan komite negara seperti misalnya Dewan Penasehat Sanyo Kaigi dan BPUPKI Dokuritsu Zunbi Kyosakai diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah Ramli Huta Barat menyatakan bahwa BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia. Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting dalam Piagam Jakarta ada pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Adanya rumusan semacam ini lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi rumusan itu gagal ditetapkan saat akan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu, tapi semua versi mengarah kepada Muhammad Hatta yang menyampaikan keberatan dari golongan Kristen di Indonesia Timur. Walaupun tidak diketahui siapa, karena Hatta mengatakan informasi didapatkan dari seorang opsir Angkatan Laut Jepang. Namun Letkol Shigeta Nishijima, satu-satunya opsir Angkatan Laut pada saat itu, menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latu Harhari yang menyampaikan keberatan itu. Namun tuntutan itu dipertanyakan mengingat Latu Harhari telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI. Akhirnya di masa periode ini status hukum Islam tetaplah samar-samar. Next, Kak. Pada masa kemerdekaan periode revolusi, hingga keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950, menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali berusaha menduduki Kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, akhirnya Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, di mana ia mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian dilakukan hingga akhirnya
Tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat sendiri tidak menampung aspirasi hukum Islam karena tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya yang bahkan dipengaruhi oleh paham liberal yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 adanya kesepakatan untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dengan demikian, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak berlaku karena tergantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tapi jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidak membawa dampak signifikan karena ketidakjelasan posisinya masih ditemukan baik dalam mukadimah maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar sementara. Perjuangan mengganti Undang-Undang Dasar sementara ini kemudian diwujudkan dalam pemilu untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956, namun dibubarkan melalui dekret Presiden 8 bulan kemudian, yaitu tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa dekret ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja mengangkat posisi hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar. Next. Terima kasih Kak Shandi. Sekarang saya akan membicarakan mengenai hukum Islam di era Orde Lama. Jadi di masa Orde Lama ini sejarah hukum Islam diselimuti dengan beberapa konflik yang terjadi. Apalagi di era ini muncul beberapa kaum yang sering disebut dengan kaum nasionalis dan komunis. Jadi bisa dilihat bahwa dalam Orde Lama ini meskipun terhadap adanya kaum-kaum tersebut, terdapat keinginan agar hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata substansinya, tetapi secara legal, formal, dan positif. Jadi fenomena ini bisa dilihat dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, di mana terjadi ide bahwa sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, seperti yang kita tahu sekarang, sila tersebut diganti dan asal mulanya adalah karena hingga hari terakhir sidang BPUPKI pertama masih belum adanya kesepakatan tentang rumusan dasar negara karena masih terjadi perdebatan antara wakil umat Islam dan pemimpin nasionalis. Namun, seperti yang kita tahu sekarang, butir pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada masa Orde Lama ini ada perubahan yang bisa dilihat, yaitu dengan adanya Departemen Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, yang merupakan tonggak sejarah awal dari perjalanan hukum Islam. Karena dengan adanya Departemen Agama tersebut, kewenangan peradilan agama telah dialihkan dari Menteri Hukum kepada Menteri Agama, yang secara ide bisa menunjukkan bahwa terdapat banyak kesempatan untuk memperluas dan memperkuatkan hukum Islam di Indonesia. Sementara yang di Orde Baru, seperti yang kita tahu, era Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang menjadi dasar terjadi peralihan kekuasaan dari penguasaan pemerintahan Orde Lama yaitu Presiden Soekarno kepada penguasaan pemerintahan baru yaitu Presiden Soeharto. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru,
ada sebuah harapan yang diberikan bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun, perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru, terutama dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam, sering dikatakan belum memuaskan. Hal ini terjadi karena adanya terkendalanya perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru, dan adanya sebuah keinginan dari kebijakan pemerintahan masa itu untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, bisa dilihat dalam slide tersebut bahwa ada beberapa peraturan-peraturan dan instruksi presiden yang dikeluarkan pada masa ini seperti UU Perkawinan tahun 1974 yang secara langsung adalah bukti bahwa hukum Islam memasuki fase perundang-undangan. Instruksi presiden nomor 1 tahun 1996 yang berisi tentang sosialisasi kompalisasi hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam putusan perkara dalam lingkup peradilan agama, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang perbankan yang secara implisit membolehkan berdirinya bank-bank syariah dengan sistem bagi hasil seperti Bank Muamalat Indonesia. Jadi meskipun terdapat perkembangan yang belum memuaskan pada zaman Orde Baru, peraturan-peraturan yang saya sebutkan merupakan bukti perkembangan hukum Islam secara kelembagaan dan produk-produk pemikiran hukum Islam yang semakin konkret. Selanjutnya, hukum Islam di era reformasi. Sorry, ternyata tadi termute. Jadi hukum Islam di era reformasi kita lihat dari adanya ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Di sini kita lihat dari khususnya yaitu pasal 2 ayat 7, dan terlihat juga adanya bukti konkret realisasi hukum Islam, di mana di sini kita bisa lihat dari adanya bukti nyatanya itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terrealisasinya Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Ini berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta beberapa undang-undang lainnya yang seperti misalnya sengketa bank syariah yang pada kali ini ditangani langsung oleh Pengadilan Agama. Next. Next slide. Sebelum ini kesimpulannya. Ya, dan untuk sebagai kesimpulan, hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dan dikenal serta ditaati oleh umat Islam di Indonesia. Hukum Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi. Sementara itu, hukum Barat diperkenalkan VOC pada awal abad ke-17 Masehi, sehingga di era reformasi ini hingga sekarang terbuka peluang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Terdapat langkah-langkah pembaruan dan pembentukan hukum baru yang berlandaskan kepada sistem hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan lebih kurangnya mohon maaf.